Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas tip 2A1, Fakultas Teknik Informatika dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya ingin membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar keamanan komputer. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang network security atau biasa disebut dengan keamanan jaringan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi keamanan jaringan. Jadi, keamanan jaringan itu adalah aktivitas mencegah dan melindungi data dan informasi di dalam sistem jaringan. Network security memiliki beberapa konsep atau memiliki 4 konsep. Yang pertama itu ada integrity, ada confidentiality, ada availability, sama authentication. Nah, untuk integrity atau keutuhan, di sini tuh keutuhan data kita itu memastikan bahwa data kita itu utuh dan di sini nggak bisa diubah-ubah oleh pihak yang tidak berwenang. Confidentiality itu adalah kerahasiaan data kita, bahwa pastikan data kita itu data dan informasi pribadi itu tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang, jadi bersifat privacy. Nah, yang ketiga itu ada availability. Availability itu ketersediaan yang dimaksud di sini adalah sistem kita itu bekerja dengan cepat dan layanannya mudah diakses. Nah, yang terakhir itu ada authentication atau autentikasi. Autentikasi itu kode verifikasi. Contoh, misalnya kita membuat akun WA atau akun email atau akun sosmed lainnya. Biasanya kita dapat pesan atau dapat pesan untuk memasukkan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi itu yang disebut authentication. Pada gambar ini saya ingin menjelaskan tentang attack on layer. Jadi di sini ada 7 layer. Yang pertama itu ada urutannya dari bawah ya. Yang pertama itu ada physical layer. Physical layer itu mengatur sinkronisasi pengiriman data dan penerimaan data. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada data link layer. Data link layer di sini bertugas untuk menambahkan informasi tentang sumber dan tujuan. Pada layer ketiga itu ada network layer. Network layer itu bertugas untuk menambahkan informasi alamat dan routing ke dalam data. Informasi yang utama yang diberikan oleh network layer adalah alamat sumber dan tujuan dari paket data yang berupa IP address. IP address itu adalah salah satu jenis internet protokol atau biasa disebut dengan IP. Nah, IP ini adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Dengan adanya IP ini, maka komputer dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, pada lapisan keempat itu ada transport layer. Transport layer itu bertanggung jawab untuk mengatur integritas hubungan dan mengontrol sesi komunikasi. Transport layer ini juga mengatur mekanisme tentang setting up connection, bertanggung jawab terhadap keselamatan data dan segmentasi data. Pada lapisan keempat ini, transport layer ini menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau biasa disebut dengan TCP sama UDP. UDP itu singkatan dari User Datagram Protocol. Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol itu adalah jenis-jenis dari internet protokol. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu UDP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal.
Cara kerja si UDV ini adalah misalnya kita ingin bertukar data di sebuah channel. Nah, channelnya itu membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDV. Sekaligus dia menyediakan IP sama nomor port dari host tujuan. Kemudian si UDV ini akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Untuk Transmission Control Protocol itu adalah bagian inti penting dari Internet Protocol. Biasanya disebut dengan TCP/IP. Cara kerja Transmission Control Protocol itu berbeda dengan cara kerja UDV. Kalau UDP tadi mengirimkan datanya secara bersamaan, kalau yang TCP ini mengirim datanya dia secara berurut atau satu persatu. Lanjut pada lapisan kelima, ini ada session layer. Session layer di sini bertanggung jawab untuk memulai koneksi, menjaga dan memberhentikan koneksi. Pada lapisan keenam ini disebut dengan presentation layer. Layer di sini bertanggung jawab untuk mendefinisikan bagaimana informasi ditampilkan ke user. Terus dia juga mengatur konversi dan translasi berbagai format data seperti kompresi data dan enkripsi data. Nah, untuk bagian yang paling atas dan bagian yang ketujuh itu disebut application layer. Application layer ini menyediakan interface yang digunakan oleh user dalam berinteraksi dengan aplikasi. Interface yang dimaksud adalah aplikasi yang mampu terhubung ke jaringan. Berikut gambar penerimaan dan pengiriman dari 7 layer yang sudah saya jelaskan tadi. Ini gambarnya, cara bekerjanya. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang kriptografi. Jadi, kriptografi itu adalah ilmu yang mempelajari kerahasiaan data. Bagaimana kita mengirim data itu tetap aman dari pihak-pihak ketiga. Kriptografi itu memiliki dua kegiatan yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada enkripsi dan deskripsi. Enkripsi itu adalah mengubah data. Dalam kriptografi ada beberapa istilah, yaitu ada plain text sama ciphertext. Plain text dalam istilah kriptografi adalah kode acak yang tidak dapat dibaca yang disebut dengan ciphertext. Kriptografi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada symmetric encryption dan yang kedua itu ada asymmetric encryption. Oke, segitu aja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih, semoga bermanfaat.